Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan tentang fungsi, ya. Nah, sebelumnya untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar fungsi ini. Tetapi saya akan mengulanginya sekali lagi supaya mengingatkan kembali, ya. Seperti itu. Atau misalnya kemarin ada yang lupa atau kemudian juga tidak paham. Harapannya kali ini dengan penjelasan kembali akan semakin paham. Oke, apa itu fungsi? Ya, bahasa sederhananya, jika bicara fungsi, maka kita kemarin membahas ini akan terkait dengan variabel, ini akan terkait dengan persamaan, ya, keywordnya ya, kata-kata kuncinya. Ini ada hubungan, ya. Kemarin juga ada yang menjawab ini adalah koefisien, ya. Kemudian juga ada konstanta. Nah, saat kita bicara ini tentang fungsi, lalu kita ingat persamaan, misalnya Y sama dengan A plus BX. Nah, ini fungsi nggak ini? Fungsi. Nah, kalau kita lihat di situ berarti ada hubungan dari dua variabel. Nah, sekarang kita lihat dari Y, A, dan B serta X mana yang sebagai variabel. Nah, kita bagi berarti fungsi kan terdiri dari variabel. Jadi ini fungsi yang ya sebuah persamaan. Kemudian bisa lihat juga hubungan fungsi ini adalah sebuah persamaan yang kita bisa melihat bagaimana hubungan antara minimal dua variabel, ya, atau lebih. Nah, kalau di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel Y, nih, Y dan X. Nah, kemudian di fungsi ini, Y ini adalah variabel. Apa kemarin? Terikat, betul. Sedangkan X adalah variabel bebas. Oke. Nah, kemudian di situ ada huruf A. A ini yang disebut konstanta, berarti nilai dasarnya, misalnya Y ini adalah konsumsi, misalnya ya, X ini pendapatan, maka bahasa sederhananya konstanta ini adalah nilai dasar atau nilai dasar dari konsumsi kita, ya. Konstanta ini selalu dalam bentuk angka, dan jika kita membacanya dalam persamaan ini, berarti jika pendapatan ini kita asumsi di 0, ya, atau kita asumsikan kita tidak memiliki pendapatan, maka kita akan mengkonsumsi sebesar A. Kan seperti itu ya, walau tidak ada pendapatan kita akan tetap mengkonsumsi sebesar A. Nah, itu dia. Nah, kemudian koefisien. Koefisien ini adalah yang B, biasanya diistilah dengan slope atau gradien atau kemiringan. Jadi kita bisa slope, gradien gitu ya, perubahan. Kita bisa lihat seberapa besar perubahan yang terjadi, ya. Perubahan yang terjadi dari variabel terikat akibat adanya perubahan dari variabel bebas. Nah, itu B. Misalnya, saya contohkan, Y sama dengan 2 plus 0,5 X. Berarti, jika X ini berubah, misalnya satuan, maka Y akan bertambah sebesar 0,5. Nah, seperti itu. Kalau di SMA dikatakan gradien, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang bagian-bagian fungsi. Kemudian
cara menggambarkan fungsi ke grafik. Cara menggambarkan fungsi ke grafik ini ada dua cara, ya. Kalian bisa menggunakan cara pertama permisalan, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara titik potong. Nah, saat ini kita bicara masih dalam fungsi linier, maka kita permisalkan ya sama dengan 2 plus 0,5 X misalnya tadi, maka jika permisalan tinggal kita misalkan saja si variabel bebas. Nah, si X-nya misalnya kita mulai dari angka 0, berarti X-nya kita ganti dengan angka 0. Nah, saat X-nya diganti dengan angka 0, maka Y-nya sebesar 2. Seterusnya, jika X-nya 1, berarti Y-nya 2,5. Jika 2, berarti 3. Jika 3, berarti berapa? 3,5. Nah, dari sini tinggal kita gambarkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0, jika 0 dia 2. Nah, ini permulaannya, konstantanya di sini. Kalau 1 dia 2,5 misalnya di sini. Kalau 2 dia 3 di sini. Kalau 3 X-nya Y-nya di 3,5. Nah, ini kita bisa gambarkan. Harusnya lurus ya. Oke. Nah, ini bisa kita tulis ulang 2 plus 0,5 X. Nah, kalau titik potong bagaimana? Menggunakan titik potong. Nah, yang kemarin saya katakan kalau titik potong sumbu Y, kalau kita buat titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y, ya, titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kita masukkan titik potong sumbu Y, X-nya 0. Berarti Y sama dengan 2 plus 0,5 kali 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti kan titiknya 0,2. Kalau titik potong sumbu X, berarti kebalikannya. Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 tambah 0,5 X. Ini dipindahkan seperti ini. Oke, berarti min 2 dibagi 0,5 sama dengan X. Dah, berarti dapat X-nya berapa? X-nya dapat min 4. Ya. Oke, nah tinggal digambarkan. Saya akan menggambarkan ini sebelah atas. Ya, saya akan menggambarkan di sebelah atas. Bacanya begini. X, Y. Ini berarti min 4,0. Oke. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya min 4. Maka kalau dibuat garis seperti ini. Nah, untuk membuat garis itu kan syaratnya minimal punya 2 titik, berarti Y sama dengan, tulis lagi 2 plus 0,5 X, begitu. Oke, lanjut ya, paham ya? Nah, oke, nah ini tadi cara menggambarkan fungsi. Selanjutnya, menentukan persamaan garis. Nah, ini nanti silakan tinggal dibaca. Kita bisa menentukannya dengan dua cara, yaitu metode 2 titik atau metode 1 titik dan 1 kemiringan. Kalau metode 2 titik berarti akan diketahui 2 buah titik seperti ini. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan linearnya, kita tinggal memisahkan ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, dan Y2. Tinggal ikuti rumus ini. Y min Y1, 3, dibagi Y2-nya 5, dikurang
Y1 3 sama dengan X min X1 dibagi 6 dikurang X1 kan? 2. Oke. Y min 3 sama dengan 2 X min 2 per 4. Oke. Lanjut, kali silang 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Jadi 4Y sama dengan 2X min 4 tambah 12. Oke, ke sini ya. Jadi 4Y sama dengan 2X plus 8. Oke, lanjut. Y sama dengan setengah X plus 2. Nah, begitu caranya. Oke. Lanjut. Nah, kalau metode satu titik dan satu kemiringan, jadi sudah diketahui gradiennya, kemiringannya 0,5 A 2,3. Nah, ini bisa dilihat, ini kan karena perubahannya di sini tinggal dimasukkan Y kan ini sebagai X1, ini Y1. Jadi Y min 3 sama dengan 0,5 kali X min X1. Jadi X min 2. Jadi Y min 3 sama dengan 0,5 X min 1. 3-nya kita pindahkan ke sini. Berarti kan plus 3. Jadi Y sama dengan 0,5 X plus 2. Nah, ini tentang kemiringan. Tadi kemiringan bisa dikatakan ini juga slope. Jadi ada perubahan, ya kan? Perubahan yang terjadi di variabel bebas yang menyebabkan jadi perubahan juga di variabel terikat, sehingga kemiringan ini bisa kita katakan seberapa besar sih, ya kan gitu ya. Di sini perubahan Y dibagi perubahan X. Nah, ini soal ya yang kemarin kita tugaskan. Oke. Nah, satu lagi pembahasan kita pekan lalu, syarat perpotongan dua buah fungsi. Jadi nanti kalau digambarkan seperti ini, misalnya ini ada persamaan Y1, ini Y2. Nah, misalnya maka akan ada titik potong. Ini perpotongan, titik potong. Titik potong dua buah fungsi. Syaratnya Y1 sama dengan Y2 atau Y1 min Y2 sama dengan 0. Jadi kalau diketahui Y1-nya 10 min 2X, Y2-nya 2 plus X, berarti Y1 sama dengan Y2. Y1-nya 10 min 2X, Y2-nya 2 plus X. Oke, berarti kita buat konstanta dengan konstanta ya. Jadi 10 min 2 sama dengan 2X plus X. Betul. Jadi 8 sama dengan 3X. Ya, jadi X-nya sama dengan 8 per 3. 8 per 3 berapa nih? 8 per 3 berarti 2 per 3, 2,67 ya. Oke, seperti itu ya, 8 per 3. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Di sini sudah dapat nilai X ya. Berarti selanjutnya kan titik potong, berarti akan ada, kalau titik kita bicara titik potong, berarti akan ada nilai X dan nilai Y. Nah, kita baru tahu nilai X, berarti kita butuh nilai Y. Gimana cara mendapatkannya? Silakan substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, pilih saja yang paling mudah. Kita pilih masukkan ke persamaan 2, 2 plus X. Berarti sama dengan 2 plus 2,67 sama dengan 4,67. Nah, ini soal tugas kita pekan lalu. Oke, ini juga, maaf, ini. Nah, ini
Ini ya pembahasan kita di pertemuan pertama kita. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan bicarakan tentang penerapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.